Selamat siang. Oke, apa kabarnya, Nak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, sudah makan? Sudah. Nak, coba sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau kalian rapikan dulu ya, bajunya dimasukkan dulu. Dasinya silahkan dibetulkan dulu ya, kerudungnya, ikat rambutnya ya. Oke. Posisi meja kalian coba luruskan dulu. Iya, diluruskan. Nah. Sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman. Oke, kalau misalkan sudah nyaman, berarti Ibu tanya sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau siap belajar, ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk dibuka dulu, Nak. Ya, silakan untuk berdoa. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa tentang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, semua. Ahmad Faiz, Ahmad Nir Ihvan, ada ya. Fadli, Janoko, Kevin, Fahrezi, Galang, Kezia, Kaila, Olip, Raditya, Syarama, Banyu, Nizar, Ira, Irma. Oke, hadir semua, Nak? Hadir ya. Ada ice breaking. Ibu mau kalian semua berdiri. Coba berdiri. Oke. Kita akan main games berhitung, bernafas, sama tepuk. Kalau Ibu tunjuk dari sini, berarti tepuk dulu. Ya, pertama tepuk, kedua bernafas, ketiga tepuk. Bisa? Pernah nafas kan? Bisa kan nafas? Oke. Gimana nafasnya? Gimana? Coba. Oke, bisa ya. Lagi nafas kan nih? Oke. Oke, coba. Oke, gimana tadi pertama apain? Hitung, tepuk, hitung, nafas. Oke, ingat ya, hitung, nafas, tepuk. Hitung, nafas, tepuk. Ya, cepet ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke. Sekali lagi ya. Masih coba Ibu mau tahu konsentrasinya udah ini belum ya? Coba. Oke, dia salah ya. Oke, maju dulu ke depan. Maju dulu ke depan. Aduh. Lanjut ya. Coba. Oke. Salah. Salah yo. Ayo ke depan. Iya. Ini kamu. Iya kan hitung. Nafas. Ayo, coba. Oke, yang ini mau diapain nih? Ayo. Coba ya. Oke. Oke. Coba yel-yel deh, yel-yel IPS. Coba. Yel-yel IPS. 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 Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Boleh duduk. Coba yel-yel lagi deh. IPS. Oke, IPS. IPS. Oke. Nah, sebelumnya masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa sih? Coba. Tentang apa ini nih? Apa? Apa? Coba Ahmad Nir Ihvan, apa itu? Gambar apa ini? Tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Benua Afrika. Ini siapa nih? Oke.
Suku Negroid. Suku Negroid ini siapa? Suku apa? Siapa? Suku asli dari Afrika. Oke, masih ingat berarti ya tentang penduduk benua Afrika. Oke, Ibu ada beberapa pertanyaan ya, ditebak ya sama kalian ya. Ini nanti ujungnya itu kalian coba diterka kira-kira materi kita selanjutnya itu tentang apa gitu. Kalau minggu lalu kan tentang Afrika, coba hari ini tuh kita tentang apa sih materi yang akan dipelajari ya, ditebak ya dari pertanyaan ini. Oke, nah apa yang kalian ketahui tentang penduduk di dunia? Apa sih penduduk? Populasi. Oke, apa lagi? Oke, Kaila. Masyarakat. Oke, boleh. Rakyat. Kamu? Penghuni. Oke, ya. Apa yang kalian ketahui tentang penduduk? Boleh, benar semua ya. Ada masyarakat, ada penghuni gitu ya. Ada yang mendiami tempat di suatu wilayah gitu. Lanjut ya. Nah, berapa sih jumlah penduduk di dunia? Kayak Kaila. Oke, banyak ya. Ada 7 berapa? 7,94 mil penduduk di dunia. Artinya banyak sedikit, Nak? Banyak ya, berarti ya kalau berapa jumlah penduduk banyak Bu, gitu ya. Ada 7,9 miliar. Oke. Udah ketebak belum kira-kira kita materi tentang apa? Coba ya sekali lagi. Apakah penduduk di dunia tersebar merata, Nak? Enggak atau tidak ya? Oke, negara mana saja yang penduduknya paling besar? Kira-kira di mana tuh, Nizar? Coba. Di China. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Nizar ya. Kalau dari gambar ini bisa tebak nggak ya kira-kira materi apa yang kita pelajari? Oke, coba dilihat ini ada gambar apa nih? Anak muda kayak kalian ya, umurnya masih umuran kalian. Ini jangan-jangan teman kalian lagi ya. Gitu. Ya, ini dia ngapa? Ini lagi apa nih ceritanya dia? Pose. Pakai apa tuh? Hah? Outfitnya apa? Pakai baju apa tuh? Motifnya apa tuh? Apa? Coba tunjuk tangan. Apa? Australia. Dari mananya tuh? Dari mana Australia? Oh, yang ini yang perempuan, yang teman perempuan kap ini ya. Pakai baju logonya bendera dari Australia. Kalau yang itu? Koala. Kalau koala itu apa? Khas. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Berarti udah bisa nebak ya. Kira-kira kita materinya belajar tentang apa? Tentang penduduk benua Australia. Udah keciri ya dari mereka tuh pakai bajunya ya. Oke. Ini juga nih, ini apa nih? Gambar apa nih? Apa? Suku? Suku apa? Suku asli dari Australia. Oke. Kalau yang ini? Kanguru. Iya, kalau kanguru hewan apa? Hewan khas Australia. Ibu ada video dulu nih, disimak dulu ya. Negara Australia. Negara yang terletak di selatan Indonesia ini sangat dikenal dengan julukan negeri kanguru. Sebagai benua sekaligus negara, Australia tentu memiliki banyak fakta unik. Mulai dari kemajuan negaranya hingga menjadi rumah bagi banyak fauna. Persemakmuran Australia adalah sebuah negara Oseania yang terdiri dari daratan benua Australia, Pulau Tasmania, dan 8.222 pulau kecil. Australia berbatasan laut dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di sebelah utara, Selandia Baru di sebelah tenggara, serta Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut. Luas wilayah Australia sebesar 7.692.024 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai negara terluas pertama di Oseania dan terluas ke-6 di dunia.
Australia juga mengklaim Antartika seluas 5,9 juta kilometer persegi, atau setara dengan 80% luas wilayah Australia. Australia juga mengklaim Antartika seluas 5,9 juta kilometer persegi, atau setara dengan 80% luas wilayah Australia. Berdasarkan jumlah penduduknya, Australia berada di urutan ke-54 dengan jumlah populasi sebanyak 25.494.807 jiwa dan menjadikannya sebagai negara terpadat ke-192 di dunia dengan kepadatan 3 orang per kilometer persegi. Australia memiliki populasi imigran terbesar ke-8 di dunia, yaitu lebih dari 10 juta jiwa. Penduduk negara Australia terdiri dari orang Inggris, Australia, Irlandia, Skotlandia, Cina, Italia, Jerman, India, Aborigin, Yunani, Belanda, Filipino, Vietnam, dan Lebanon. Dari penampilan video tadi, coba ada apa aja? Jumlah kepadatan penduduk Australia. Oke, Australia tadi berapa peringkatnya tadi? Kepadatan penduduknya? 54. Oke, total jumlah penduduknya hampir berapa? Sekitar berapa? 25 juta. Oke. Nah, coba buat pertanyaan ya terkait jumlah dan distribusi atau persebaran penduduk Australia dari tayangan gambar tadi tuh. Ya, yang ini nih contohnya. Terus yang awal tadi gambar apa tuh, Ibu? Kasih lihat gambar apa yang pertama? Kanguru, ya, oke, boleh. Silakan ajukan pertanyaan, boleh dicatat di papan tulis. Yuk, siapa yang mau tanya? Boleh? Tentang Australia? Yuk. Oke, tepuk tangan dulu buat Fareji, ya. Pertanyaannya, populasi penduduk Australia paling banyak berada di daerah apa ya? Oke, sebelum Ibu jawab pertanyaannya, Ibu mau menyampaikan dulu. Tadi udah bisa nebak materi pembelajaran kita tentang apa? Benua Australia, ya. Oke, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, yaitu perubahan jumlah penduduk benua Australia periode 5 tahun terakhir ya berdasarkan survei. Kemudian dinamika perubahan distribusi penduduk benua Australia. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya Nak, itu yang pertama, peserta didik dapat membandingkan dinamika perubahan jumlah penduduk benua Australia periode 5 tahun terakhir berdasarkan survei dengan tepat. Oke, peserta didik dapat menganalisis dinamika perubahan jumlah penduduk dan distribusi penduduk Australia ya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dinamika jumlah penduduk dan distribusi penduduk benua Australia dengan benar. Selain itu ya, diharapkan dapat menumbuhkan sikap ketaatan beribadah. Kayak tadi tuh mulai pelajaran kan kita berdoa ya. Kemudian bersyukur, sikap jujur, tanggung jawab, gotong royong, dan percaya diri. Untuk teknik penilaiannya ada 3 ya. Ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi ada penilaian sikap dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk sikap nanti bentuknya observasi. Jadi Bu akan ngeliat nih kalian gitu ya. Tadi kayak cara duduknya gitu kan, seragamnya gitu ya. Sikap berdoa tadi ya, sampai nanti di akhir pelajaran akan dinilai gitu, seperti apa sikapnya. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti akan ada tes tulis dan penugasan LKPD gitu ya. Nanti habis ini akan Ibu bagikan kelompok, bentuk kelompok ya, kita sama akan ada pembagian LKPD. Yang ketiga itu keterampilan. Jadi kalian unjuk kerja dengan cara diskusi dan presentasi. Sampai sini mau tanya-tanya dulu tentang penilaian? Cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada gambar lagi nih. Ya. Oke. Ya, ini ada gambar peta kepadatan penduduk Australia tahun 2015. Ini berdasarkan survei ya, World Population Survey. Coba dilihat gambarnya. Kenapa tuh gambarnya? Ya.
Oke, kenapa nak? Mau tanya? Oh, oke, apa arti dari singkatan-singkatan? Boleh dicatat dulu deh pertanyaannya biar ibu nggak lupa. Boleh ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, boleh. Bentar ya, spidolnya bergantian. Janoko, dicatat. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Kaila. Di sini boleh, Kaila. Oke, dilihat lagi gambarnya. Ya, coba. Ada yang mau tanya lagi nggak? Coba. Di bawah ini boleh. Ya, di samping situ. Ada lagi yang mau tanya? Cukup. Oke, kita total. Ada berapa nih pertanyaan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kan kenapa ada angka dolar? Ini pertanyaan siapa, nak? Oke, di petanya maksudnya? Iya. Oke, kenapa di peta ada angka dolar? Ini Janoko ya? Oke. Oke, populasi Australia. Oh, ini tadi yang Reji ya. Pak Reji. Oke, apa singkatan dari gambar tersebut? Yang mana, nak? Singkatan yang mana? Oh, oke. Ya, singkatan di peta maksudnya ya. Oke, adakah hubungan antara, ini Nizar yang tanya ya? Nizar. Oke, adakah hubungan antara persebaran penduduk dengan pendapatan per kapita? Oke, ini pertanyaan siapa? Oh, Fareji lagi. Oh, kamu tadi maju 2 pertanyaan. Oh, oke. Kenapa daerah ONZ terletak? Oke. Ini pertanyaan dari Fareji lagi. Oke. Fareji, kita kasih tepuk tangan buat Fareji ya, Fareji. Dorong ini ya. Ini pertanyaan siapa? Kenapa peta Australianya terpisah-pisah? Maksudnya yang mana yang terpisah-pisah? Oh, ininya. Oh, oke. Ini tadi pertanyaan dari Kezia. Kenapa warnanya berbeda-beda? Oh, Kaila. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua karena sudah aktif bertanya. Oke, 6 pertanyaan ini nanti akan Ibu jawab ya saat penjelasan materi. Tapi sebelumnya Ibu mau bentuk kelompok dulu untuk kalian semua ya, dan bagi LKPD dulu. Oke, ini langsung saja untuk dari sini ke sini berarti kelompok 1 ya. Kemudian dari ini sampai sini kelompok 2, dari Radit sampai Faiz berarti kelompok ke-3 gitu ya. Untuk LKPD-nya Ibu boleh minta tolong dibantu, nak. 1 orang maju ke depan. Iya. Iya. Oke, ini buat kelompok 1. Nih, bahan ajar ya. Ada LKPD sama bahan ajar ya. Oke, ini sama ini nih, nak. Buat kelompok yang itu. Ya. Sudah semua, Fadli? Oke, sudah semua? Semua dapat? Oke, coba diangkat dulu LKPD-nya. Oke, dibuka dulu. Tadi sudah bisa nebak, kita akan belajar tentang apa? Jumlah penduduk Australia. Oke, dibuka di halaman kedua, nak. Ya, ada apa tuh di halaman kedua? Didik. Oke, ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama ya, ditulis namanya.
nama kelompok. Di sini berarti ditulisnya nama kelompok 1, 2, atau 3. Siapa aja teman kalian gitu, samping kanan kirinya. Tuh. Untuk petunjuk belajarnya coba minta tolong dibacakan Nizar. Oke. Oke, terima kasih untuk Nijar. Ya, yang pertama kita cermati dulu materi. Jadi nanti habis ini disimak ya materi yang akan dipelajari sama kita semua gitu. Terus ya dibuka di lembar selanjutnya. Nah, ada apa ini? Oke, ada aktivitas kelompok gitu ya. Ada aktivitas kelompok. Di sini ada kolom-kolom ya. Kalian nanti berdiskusi sama teman kalian, berbagi tugas. Ya, ini membuat pertanyaan dari apa, mengapa, berapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, contohnya misalkan nomor 1 membuat apa. Berarti nomor 1 misalkan dari sini. Boleh, 1 berarti membuat pertanyaan tentang apa. Kedua, tentang pertanyaan tentang mengapa. Ketiga, tentang berapa, misalkan. Ya, keempat tentang bagaimana, kelima tentang kapan, dan keenam tentang mengapa, gitu ya. Apanya pokoknya dari apa sampai mengapa pertanyaannya itu dibuat tentang materi kita yang akan dipelajari hari ini, tentang jumlah dan persebaran penduduk Australia gitu ya. Bisa? Oke, nanti dari sini udah dibuat nih nah pertanyaannya di kolom yang ini. Jawabannya dibuat dari sini, ditulis di sini, disalin sini. Jawabannya pun dikerjakan secara diskusi gitu ya, diskusi sama teman kelompok. Jadi saling tanya jawab ya, jangan sendirian ya gitu. Jadi bareng-bareng mengerjakannya gitu. Tadi kan udah dibagi penugasannya. Jadi misalkan yang bagian mengapa, terus kolom yang apa belum. Nah, boleh nanya ke yang apa gitu. Misalkan kayak Fadli dapatnya apa ya kan, terus Janoko dapatnya mengapa, boleh tukeran gitu ya untuk mengisi tabel ini gitu. Pokoknya berbagi tugas. Bisa ya. Oke. Dan yang ketiga nanti ada soal evaluasi. Nah, kalau soal evaluasi ini nanti dikerjakannya individu ya. Nah, setelah penjelasan materi, presentasi gitu, diskusi dan baru presentasi gitu. Bisa? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan LKPD? Cukup? Oke, kalau tidak berarti Ibu lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi. Tadi ada yang nanya ya ke Ibu, ini kenapa Bu warna petanya ini beda-beda, terus kenapa ada gambar dolarnya gitu ya. Wah, berarti kalian detail banget ya sampai ke gambar-gambarnya jelas gitu. Oke. Next ya. Oke, kenapa ya gambarnya tadi disingkat-singkat. Nah, ini tuh singkatan dari negara bagian. Australia itu bentuk negaranya negara bagian gitu. Jadi yang singkat-singkatan itu tuh nama negara-negaranya gitu, negara bagian dari Australia. Australia itu dibagi sekitar 6 negara bagian gitu. Jadi kalau yang WA ini singkatannya dari Western Australia gitu. Kalau NT Northern Territory, ya Territory gitu ya. Terus SA itu South Australia. QLD ini adalah Queensland gitu ya, bagian dari negara Australia. Terus yang selanjutnya ada NSW. NSW ini adalah New South Wales gitu ya. Singkatan lagi, VIC itu Victoria gitu. Kalau TAS Tasmania ya. Kenapa dolar di sini di peta ya? Ini karena kalau misalkan mau melihat sebuah kepadatan penduduk gitu ya, itu melihat indikatornya dari pendapatan per kapitanya. Jadi semakin tinggi ya pendapatan per kapita penduduk suatu daerah, maka itu akan semakin banyak jumlah penduduknya gitu. Jadi kalau misal, iya kayak di kita nih misalkan, kayak di Jawa Barat tuh ada apa aja sih? Ada pabrik kan, ada ini gitu ya, ada banyak sarana prasarananya. Jadi pada pindah nggak, pada migrasi nggak? Iya kan? Nah, karena nyarinya ke yang paling banyak pekerjaannya atau paling banyak fasilitas gitu. Sama kayak di Australia pun gitu ya. Tapi ini dilihatnya dari pendapatan per kapita, makanya bentuknya dolar-dolar. Karena kan pendapatan, gaji di Australia menggunakan dolar bukan rupiah. Kalau di Indonesia baru rupiah. Iya, kira-kira dari angka ini ya kelihatan daerah mana sih yang paling padat penduduknya?
Kalau ngelihat dari angka kepadatan penduduk, daerah mana menurut kalian, Nak? Coba Ahmad Nirifan, dari peta ini paling banyak tuh, ya. Oke, yang mana? Yang paling banyak. Ini ada 63.000 dolar, ya. Terus yang kedua 53 dolar, yang ketiga ada 49 dolar, yang keempat ada berapa? 42.000 dolar, yang terakhir 37.000 dolar. Paling banyak berarti ditempati yang daerahnya berapa angkanya? 63.000 dolar. Yang warnanya apa nih? Hah? Krem. Berarti ada di daerah NT atau Northern Territory. Ini di tahun 2015 ya, Nak ya. Gitu. Kalau sekarang pasti beda lagi. Nanti akan Ibu bandingkan ya dengan peta setelahnya. Gitu. Nah, kalau yang paling sedikit daerah mana? Berarti yang warnanya marun ya berarti ya. Tasmania gitu ya. Kelihatan dari bentuknya aja udah kelihatan ya. Kalau bentuknya kecil berarti jumlah penduduknya kira-kira sedikit. Makanya jumlah per kapitanya pendapatannya juga iya kecil ya. Lebih kecil dibandingkan dari yang daerah di NT gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, ada beberapa yang udah kejawab berarti ini ya. Kita next lagi, Nak. Oke, ngomongin jumlah penduduk. Menurut kalian apa sih jumlah penduduk? Apa? Angka. Coba, bener nggak ya? Jumlah penduduk adalah jeng-jeng. Oke. Jumlah penduduk adalah angka. Benar, berarti tepuk tangan dulu. Jumlah penduduk adalah angka yang menunjukkan ya jumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah ya atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu 1 tahun atau ya pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk. Ya, ingat ya, berarti jumlah penduduk adalah sebuah angka ya yang menunjukkan jumlah penduduk yang mendiami suatu tempat berdasarkan survei gitu. Oke. Nah, ini ada peta lagi nih. Ini peta terbaru, Nak. 2021. Oke. Kalau tadi 2015 ya, kalau yang ini 2021. Populasinya sekitar 20 berapa? 24 juta jiwa gitu ya. Angka pertumbuhan penduduknya sekitar 1,6. Tinggi nggak? Oke, kalau ya total fertilitasnya sekitar 1,9. Itu yang tahun sekarang ya, diingat nanti karena akan dibandingkan gitu. Menurut kalian jumlah penduduk makin hari berubah nggak? Berubah. Oke, benar nggak ya? Kita lihat dari grafik ini. Kira-kira berubah nggak, Nak? Berubah, berarti benar ya. Jumlah penduduk di Australia setiap tahun itu mengalami yang namanya perubahan. Coba dilihat dari peta ini. Ya, dari tahun 2017 sampai 2022, ya, angkanya semakin naik atau semakin turun? Naik. Ya, coba boleh dibantu baca. Ya, berapa sih jumlah penduduk tahun 2017? Oke, satu orang. Oke, boleh Rama. Oke, sekitar 24.600 juta jiwa. Dipakein jiwanya ya, gitu. Kalau 2018 berapa, Fadli? Oke, jumlah penduduk Australia tadi kan berubah ya. Setiap tahunnya mengalami yang namanya perubahan. Perubahannya ini semakin meningkat atau semakin berkurang? Meningkat. Tadi 2017, 2018 ada perubahan. Ya, kalau 2019 ada perubahan juga nggak? Ada. Oke, berapa? Nizar? Oke, 25.370 jiwa. Ditambahin jiwanya. Jadi ingat ya, setiap menyebutkan nama jumlah penduduk pasti dibawa satuannya ya, jiwa gitu. Ya, jangan rupiah, jangan ya. Oke, kalau 2020 berapa jiwa? Nah, jumlah penduduknya. Coba yang Putri.
Yang Putri? Mana yang Putri? Ayo. Oke, coba. Oke, 25.690 juta jiwa. 2021 naik lagi atau berkurang? Naik. Jadi berapa, Nak? Ya. Oke, 25.800 juta jiwa. Terus yang 2022 ada berapa, Kevin? Jumlah penduduknya? Berapa? Oke, 26.170 juta jiwa. Tadi yang namanya perubahan jumlah penduduk itu pasti, dan itu berlaku juga di Australia. Kenapa bisa berubah? Ternyata ada 3 faktor, Nak, ya, yang mempengaruhi yang namanya perubahan jumlah penduduk. Faktor yang pertama yaitu faktor fertilitas atau faktor kelahiran. Yang kedua ada faktor mortalitas atau faktor kematian. Yang ketiga ada faktor migrasi. Diingat berarti ya, setiap perubahan jumlah penduduk itu pasti, dan itu berlaku juga di Australia. Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama karena faktor fertilitas, yang kedua faktor mortalitas, yang ketiga faktor migrasi. Kalau faktor kematian disebutnya apa? Mortalitas. Kalau kelahiran fertilitas. Diingat ya, itu ya faktor perubahannya. Oke. Sini total kepadatan penduduk tahun 2020. Ya, ini udah per masing-masing daerah nih. Ya, berarti di negara Australia itu ternyata tadi udah dibilang ya, ada beberapa bagian. Itu bagian yang besar tadi itu ada 6. Nah, 3 bagiannya itu adalah bagian yang kecil. Itu wilayahnya. Total keseluruhan pembagian negara di Australia ada 9. 6 besar, 3 kecil. Oke, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, ya, Gold Coast, Canberra, Midura, dan Preston. Itu ada 9. Yang paling padat menurut kalian, ya, berdasarkan tabel kepadatan penduduk tahun 2020, negara mana? Sydney. Oke, yang paling sedikit? Preston. Oke. Berapa nah jumlah penduduk di Sydney tahun 2020? Oke, 4.627.345 jiwa. Kalau yang Preston jumlah penduduknya berapa? Oke, 29.925 jiwa. Oke, untuk jumlah penduduk sampai sini paham? Diingat ya, berarti tadi kalau paling banyak mana? Sini, paling sedikit? Oke. Kita masuk ke distribusi penduduk. Distribusi itu apa sih? Distribusi apa? Persebaran penduduk. Oke, nama lainnya persebaran penduduk itu distribusi gitu. Coba Kayla, tadi persebaran penduduk nama lainnya apa? Oke. Ya, kalau distribusi penduduk atau persebaran penduduk di Australia ya itu berbeda-beda lagi setiap daerahnya. Ya, misalkan nih kayak di sini nih KLD, tadi apa KLD? Queensland ya, Queensland. Populasinya sekitar 1,3%. Kalau di New South Wales ini sekitar 0,6 gitu. Kalau di Victoria, VIC, berapa jumlah populasinya? 0,7%. Kalau Tasmania 1,0%, tinggi ya, dia termasuk tinggi. Oke, terus SA apa SA? South Australia, dia sekitar berapa? 0,7%. Terus kalau ini apa? WA? Western Australia sekitar 1,2%. Kalau Northern 0,2%. Berarti di tahun 2020 yang paling sedikit siapa nih populasinya?
Berapa populasinya paling sedikit? 0,2 di daerah Northern Territory. Paling banyak di Queensland. Ya, 1,3%. Ini tahun 2020. Gitu. Ingat ya, beda-beda setiap tahunnya. Oke. Dari perbedaan itu ternyata membuat persebaran atau distribusi penduduk Australia itu tidak merata, nak. Ya, kebanyakan mereka mendiami wilayah, ya bagian mana? Mereka itu mendiaminya di daerah-daerah pantai gitu. Ya, jadi bentuk pemukimannya kayak gini rata-rata kalau di Australia. Kenapa milihnya daerah pantai? Karena sebagian negara Australia itu bentuknya kering dan panas. Jadi sehingga mereka itu tidak suka gitu ya, masyarakat Australia tidak suka yang panas. Akhirnya mereka memilih daerah yang sejuk atau daerah yang banyak anginnya. Sehingga mereka memilih daerah pantai. Kalau di pantai adem nggak? Adem ya gitu. Kalau di gurun? Panas. Siapa yang mau tinggal di gurun gitu ya. Makanya mereka di Australia rata-rata milihnya daerah-daerah dekat pantai gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ada video lagi boleh disimak. Apa yang kalian ketahui tentang benua Australia? Suku aborigin, kanguru, atau bangunan opera house? Ya, betul. Benua Australia memiliki ciri khas yang membuat kita mudah mengingatnya. Australia merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah ras Kaukasoid dari Eropa. Mari anak-anak kita bahas lebih lanjut tentang dinamika penduduk Australia. Pada tahun 2005, penduduk Australia berjumlah 20.400.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Sementara angka kematian adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Australia menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya. Migrasi neto negara Australia mencapai angka 8. Meskipun Australia merupakan negara yang luas, tetapi sedikit daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia juga terlalu gersang. Oke. Dari situ apa tadi kesimpulannya dari video tadi? Oke, persebaran penduduknya tidak merata. Benua Australia termasuk benua yang penduduknya paling banyak atau paling sedikit dibandingkan penduduk yang lain? Paling sedikit. Terus kenapa persebarannya tidak merata? Oke, karena sebagian wilayah Australia itu kondisi wilayahnya gurun atau kering gitu ya. Terus ada juga yang daerah beberapa gersang, sehingga memilih daerah yang iklimnya sejuk seperti daerah pinggir pantai. Nah, kita masuk ke LKPD ya, dibuka dulu LKPD-nya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya. Jadi kalian membuat pertanyaan dari apa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana gitu. Silakan boleh diskusi sama teman sebangkunya, boleh dicari tahu jawaban dari pertanyaannya, dibuka bahan ajarnya boleh. Ya, silakan diskusi. Nanti Ibu keliling berarti untuk melakukan penilaian. Tadi ada 3 soalnya penilaiannya.
kelompok 1 pembagiannya gimana? Dari mana pembagiannya? Oh, dari Padli. Berarti Padli 1. Terus Janoko 2 gitu. Kevin 3. Kamu 4 gitu. 5, 6. Oke. Boleh ya, saling tukeran sama temennya. Oke, kalau kelompok 2 gimana, Nak? Pembagian tugasnya. Yang 1 siapa? 4. Kamu ke-5. Oh, kamu ke-6. Oke. Oke, kalau ini gimana pembagian kelompoknya? Oh, kamu pertama, kamu kedua, berarti ini 3. Nizar 4. Kelima, kamu ke-6 berarti. Oke. Ya, nanti ini di sini kalian sama semua ya, Nak ya. Kedengeran nggak sampai sana? Ya, jadi dari apa, mengapa, berapa, sampai mengapa gitu ya. Ini berdasarkan hasil diskusi kalian. Gitu. Jadi jangan beda-beda pertanyaannya. Misalkan ini apa, terus misalkan apa jumlah penduduk, kamu apa Australia, jangan beda tapi sama gitu ya. Pertanyaannya di sini, jawabannya di sini gitu. Bisa? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tanya ya, jangan malu. Ibu mau lihat boleh pertanyaannya? Pertanyaannya dulu. Mana? Oh, kamu. Di mana jumlah kepadatan Penduduk terbesar dan jumlah terkecil di Australia tahun berapa? Yo. tahun 2 Nah, ditulis tahun berapanya. Jangan sampai rancun. Fadli gimana pertanyaannya? Ini apa pengertian jumlah dan persebaran penduduk? Oke. Udah ketemu jawabannya? Sudah. Oke, sip. Ini? Oke. Ini pertanyaannya. Di mana penduduk pada tahun? Nah, tulis. Ayo, semuanya berarti tahun 2020. Paling padat coba di sini tabel ini. Di mana? Oke, paling sedikit? Nah, udah tulis. Tahu ya jawabannya ya. Oke, lanjut ya. Udah diisi semua kolomnya? Gimana kelompok 1 jawabannya? 5 tahun. Nah, jawabannya gitu. Setiap 5 tahun sekali. Ada yang sudah? FG penduduk. Nih, gimana latihannya? Sudah ready? Insya Allah. Insya Allah. Boleh Ibu lihat dulu gimana nanti ya, buat persiapan ke depan. Boleh dicek coba dulu. Boleh? Oke ya, coba ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke, coba dari siapa? Nah, dari. Mengatur jumlah penduduk. Oke, kamu. Coba. Di mana wilayah Australia yang paling sedikit penduduknya dan Oke. Akan survei penduduk Australia dilakukan. Oke. Berapa jumlah penduduk Australia pada tahun 2017? Oke. Mengapa penduduk Australia tergolong tidak merata? Oke. Bagaimana persebaran penduduk di Australia? Oke, boleh. Oke, Nak, lembar kerjanya sudah diisi semua? Sudah. Boleh Ibu periksa dulu ya. Sebelum itu, coba boleh Ibu lihat dari kelompok 1 dulu. Oke. Ini sudah terisi ya. Dari apa, mengapa. Oke, oke, bagus. Oke. Iya. Oke, lengkap. Oke. Ini gimana? Ya. Oke. 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 Oke.
Oke. Ini sudah diisi? Oke. Ini kelompok 3 gimana? Oke, bagus. Ya. Oke. Oke. Oke, Ibu sudah cek semua kelompok ya, sudah terisi lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Berarti saat ini ya, sekarang coba dipersiapkan ya untuk presentasi. Jadi boleh latihan dulu sama teman kelompok kalian dibagi-bagi boleh. Siapa yang mau duluan berbicara, siapa yang membuka kelompok presentasi, dan jangan lupa kalian persiapkan juga pertanyaan ya untuk yang presentasi. Itu kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya ya. Oke, silakan boleh latihan dulu, ayo. Oke, coba Ibu mau dengar gimana latihannya. Ayo, boleh. Coba latihan di sini dulu. Oke. 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 ingin mempresentasikan tentang jumlah penduduk dan persebaran Oke, bagus. apa pengertian jumlah dan persebaran penduduk. Jumlah penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu. Distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Oke, udah lancar. Bagus. Coba ini gimana? 2. Di mana jumlah kepadatan penduduk terbesar dan jumlah kepadatan penduduk terkecil di Australia tahun 2020. Oke. Jumlah kepadatan penduduk terbesar ada di negara Sydney dengan jumlah 4.627.345 jiwa, dan jumlah kepadatan penduduk terkecil ada di negara Preston dengan jumlah 29.925 jiwa. Oke. Lanjut. Coba. Papan survei jumlah penduduk Australia. Setiap 5 tahun terakhir mengadakan survei jumlah penduduk melalui badan survei. Oke, boleh. Bagus. Ayo, coba. Berapa laju pertumbuhan penduduk di benua Australia? Pertumbuhan laju penduduk di benua Australia adalah sebesar 1,5%. Ini pada tahun berapa, Nak? 2021. Oke, tambahin. Jangan sampai lupa tuh ya tahunnya. Yuk, kamu lanjut. Mengapa penyebaran penduduk di Australia tidak menyebar secara merata? Dikarenakan karena sebagian besar wilayah Australia adalah wilayah yang gersang, sehingga penduduk pada pindah ke daerah pesisir pantai. Boleh. Kamu. Bagaimana penambahan jumlah penduduk? Penambahan jumlah penduduk di Australia terjadi karena adanya kelahiran mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Oke, boleh. Oke, udah bagus ya kelompok ini. Coba kelompok 2 gimana? Ayo. Latihan dulu di sini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2 ini mempresentasikan jumlah dan persebaran penduduk Australia. Oke, bagus. Yuk, dari mana? Sini apa sini? Oh, Chelsea ya? Pertama, apa pengertian distribusi penduduk? Distribusi penduduk Oke, udah lancar. Yuk. Kedua, di manakah daerah persebaran? Cara bacanya bisa kan? Sudah ya, berarti kita presentasi siap? Oke. Ibu atur dulu kira-kira siapa yang maju duluan. Oke. Kelompok 1 ya. Oke. Oke, kelompok 1 siap-siap, silakan.
tentang jumlah penduduk dan persebaran penduduk benua Australia. Apa pengertian jumlah dan persebaran penduduk? Jumlah adalah angka yang menunjukkan jumlah manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang menempati wilayah atau negara tertentu. Distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. 2. Di mana jumlah kepadatan penduduk terbesar dan jumlah kepadatan penduduk terkecil di Australia pada tahun 2022. Jumlah kepadatan penduduk terbesar ada di negara Sydney dengan jumlah 4.627.345 jiwa dan jumlah kepadatan penduduk terkecil ada di negara Preston dengan jumlah 29.925 jiwa. 3. Kapan survei jumlah penduduk Australia? Setiap 5 tahun terakhir mengadakan survei jumlah penduduk melalui badan survei. 4. Berapakah laju pertumbuhan penduduk di benua Australia? Laju pertumbuhan penduduk di benua Australia adalah sebesar 1,5% dalam tahun 2020. Mengapa penyebaran penduduk di Australia tidak merata? Dikarenakan sebagian wilayah Australia adalah wilayah yang gersang. Jadinya penduduk Australia pindah ke tempat yang sejuk, yaitu pesisir pantai. Bagaimana penambahan jumlah penduduk tersebar? Penambahan jumlah penduduk di negara Australia terjadi karena adanya angka kelahiran 13 kelahiran di setiap 1.000 penduduk. Sekian dari kelompok kami. Apakah kalian ada yang ingin mau bertanya? Karena orang-orang yang bermigrasi ke Australia menambah penduduk Australia menjadi lebih banyak. Bahwa Australia itu merupakan wilayah yang paling banyak bermigrasi karenanya ada perjanjian konferensi antara benua Eropa. Oke, gitu ya. Karena pada masa itu ngapain Eropa itu dijajah. Jadi masyarakatnya atau penduduknya bermigrasi atau pindah ke wilayah-wilayah tertentu. Salah satu pilihan wilayahnya yaitu di Australia. Jadi kenapa faktor migrasi paling banyak ya yang menyumbang perubahan jumlah penduduk. Gitu. Cukup jawabannya nak? Oke. Untuk kelompok ini. Cukup sekian presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok selanjutnya ya. Ini dieliminasi dulu. Kelompok 1. Oke. Oke, kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk di Benua Australia. Nomor 1, apa saja faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk? Ada 3 cara, yaitu yang pertama fertilitas, yang kedua mortalitas, dan yang ketiga migrasi.
Nomor 2, di mana wilayah Australia yang paling padat penduduknya dan paling sedikit penduduknya? Wilayah Australia yang paling padat penduduknya berada di Sydney dan paling sedikit berada di Preston. Kapan survei penduduk Australia dilakukan? Setiap 5 tahun sekali. Nomor 3, berapa jumlah penduduk Australia pada tahun 2017? Pada tahun 2017, Australia memiliki penduduk sekitar 24.600.000 jiwa. Nomor 5, mengapa penduduk Australia tergolong tidak merata? Hal ini bisa dilihat sekitar 85% penduduk tinggal di perkotaan dan sekitar 63% bermukim di ibu kota negara. Bagaimana persebaran penduduk di Australia? Persebaran penduduk di benua Australia tidak merata karena penduduknya cenderung berkumpul di pesisir timur dan selatan dibandingkan dengan pedalaman pesisir barat dan utara. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Di Sydney, pertumbuhan penduduk di benua Australia mencakup kelahiran mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jumlah dan persebaran penduduk di Australia. Pertama, apa pengertian distribusi penduduk? Distribusi atau penyebaran penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Kedua, di manakah penebaran penduduk Australia kepadatan atau tersedikit? Pada tahun 2020, Sydney 4.627 jiwa, Preston 29.925 jiwa. Yang ketiga, kapan survei penduduk Australia dilakukan? Setiap 5 tahun terakhir mengadakan survei penduduk melalui Badan Survei. Keempat, berapa jumlah pendapatan benua Australia? Kepadatan populasi 2,8 jiwa per kilometer persegi adalah salah satu yang terkecil di dunia, meskipun proporsi populasi yang terbesar tinggal di sepanjang pesisir tenggara yang beriklim sedang. Kelima, mengapa penduduk Australia bisa bertambah? Karena Australia memiliki tingkat kelahiran yang stabil dan juga penduduknya juga memiliki harapan hidup yang lebih lama. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, tidak merata karena sebagian besar Australia itu merupakan gurun yang sangat kering. Untuk pertanyaan yang kedua, laju pertumbuhan penduduk Australia itu sekitar 1,5% per tahun. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah tampil semua presentasinya? Sudah ya. Banyak yang nanya nggak tadi? Ada ya, ada yang tanya, ada yang menjawab gitu ya. Nah sekarang ada kuis dulu. Coba dibuka soal evaluasi yang ada dalam LKPD. Ya. Ada soalnya? Ya, silakan dikerjakan. Bukunya dimasukkan dulu.
Bukunya ya tidak ada buku apapun ya, jadi tidak saling mencontek satu sama lain ya. Oke, sudah dimasukkan semua? Ya, bahan ajarnya ditutup. Oke, silakan. Dikerjakan soal evaluasinya. Tidak diskusi, ya, mengerjakan sendiri. Oke, 5 nomor lagi ya, udah setengah. Oh, ini udah mau selesai. Oke. Oke. Oke, udah hampir setengah. Oke, pinter. Oke. Ini sudah mau selesai juga. Oke. Yang sudah boleh ditutup. Oke, kayaknya banyak yang udah. Yel-yel lagi, coba masih ingat nggak? IPS? Yes. IPS? Yes. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, kita koreksi sama-sama. Boleh ditukar sama teman sebelahnya. Sudah ditukar? Sudah ya? Sudah tukar ya? Tulis nama pengoreksinya. Siapa? Oke, sudah? Coba ya. Kira-kira jawaban nomor 1 apa? Oke, di Australia jumlah pendatang lebih besar daripada penduduk aslinya, ya, yaitu suku aborigin. Menurut World Population Datasheet atau WPDS tahun 2015, penduduk Asia berjumlah berapa, nak? Coba, siapa yang mau tunjuk tangan? Oke, jawabannya A, ya, menurut Rama. Kira-kira benar nggak ya? Oke, betul. Oke, nomor 2, ya. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Australia mencapai 20.400.000 jiwa atau terjadi penambahan sebesar 3.500 jiwa. Hal tersebut menjadikan perubahan jumlah penduduk dalam faktor. Radit, boleh jawab apa? Fertilitas, coba. Oke. Nomor 3, ya. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia adalah 1,5 per tahun. Perbandingannya ialah angka kematiannya adalah 7 kematian tiap 1000 kematian penduduk. Hal tersebut menjadikan perubahan jumlah penduduk dalam faktor apa, Fadli? Oke, coba. Oke, benar ya. Lanjut nomor 4. Penambahan jumlah penduduk negara Australia yang lebih besar karena faktor migrasi dari bangsa Eropa membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat Australia, yaitu, siapa yang mau jawab? Oke, Banyu. Jawabannya angka kelahiran. Bukan ya.
Oke, coba apa jawabannya? D. Oke, coba ya. Oke. Nomor 5. Banyak orang yang datang ke Australia sejak 1945. Ya, pada tahun 2015 penduduk Australia mencapai sekitar 23.900 jiwa saat ini. Ya, tahun 2022 sekitar 26.178.393 jiwa. Angka tersebut menunjukkan seberapa banyak manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu tertentu disebut apa, nak? Ya, angka yang menunjukkan penduduk mendiami. Oke, Nizar. Oke, coba. Ya, benar ya. 6. Oke, boleh dibantu dibacakan soalnya ya, Chelsea. Oke, jawabanmu apa, Chels? C, coba. Oke, benar. Nomor 7. Oke, boleh sebelahnya. Oke, coba ya. Benar nggak jawabannya? Oke. Nomor 8 dari kelompok 1 boleh? Berdasarkan survei pada tahun 2020, penduduk Australia mencapai 26.900 jiwa. Negara bagian manakah yang memiliki jumlah penduduk terpadat tertinggi? B. Sydney. Oke, paling padat itu di Sydney. Benar. 9. S. Ya. Berdasarkan survei pada tahun 2020, Australia mencapai 25.438.333 jiwa. Negara bagian manakah yang memiliki jumlah penduduk yang sedikit di Australia? A. Preston. Oke, Preston, coba. Oke, benar. Terakhir ya, nomor 10. Dari kelompok 3 boleh perwakilan? Ya. Oke, coba kita cek jawabannya benar. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, coba kita buat kesimpulan sama-sama ya. Coba. Ya. Nah, hari ini kita belajar apa aja sih? Tadi belajar apa? Jumlah penduduk? Oke, jumlah penduduk Australia dan persebaran penduduk Australia. Persebaran penduduk tuh punya nama lain yang disebut distribusi. Terus belajar apa lagi, nak? Apa itu jumlah penduduk? Coba. Oke, angka yang menunjukkan sebuah populasi. Terus belajar apa lagi? Apalagi tadi di ngapain tuh tadi? Oke, ciri khas Australia. Oke, apa aja? Oke, koala. Opera House. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, terus apa lagi selain ciri, pengertian jumlah, belajar apa lagi? Nah, coba apa itu? Apa? Oke, peta kepadatan penduduk Australia. Australia dibagi menjadi berapa negara bagian, nak? 6 apa berapa? Hah? 9 ya. 6 itu yang besar, 3 yang kecil wilayahnya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Jumlah penduduk yang paling padat itu di mana? Coba cerita. Sydney. Terus belajar apa lagi? Jumlah penduduk paling sedikit di mana? Preston. Oke, perubahan jumlah penduduk karena apa? Karena fertilitas
Oke, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Itu yang buat faktor perubahan. Oke, persebaran penduduk Australia tersebar merata atau tidak, Nak? Kenapa? Sebagian besar kenapa? Oke, sebagian besar Australia merupakan daerah yang kering. Kemudian penduduk Australia lebih memilih daerah yang sejuk, dekat dengan pesisir pantai gitu. Apalagi ya yang kita pelajari, yang kita simpulkan sama-sama yuk, apalagi? Oke. Jumlah per kapita di benua Australia. Oke. Oke. Total jumlah Australia tuh sekitar berapa miliar sih, Nak, tadi? Miliar atau ratusan? 20? Mil? Per survei ya. Berapa sih survei itu diadakannya berapa tahun sekali? Iya, siapa yang melakukan survei? Badan survei gitu ya. Sampai sini coba ya. Jadi kesimpulan hari ini ya, pembelajaran kita hari ini bahwa jumlah penduduk Australia itu ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk benua lainnya. Kalau penduduk benua lainnya paling tinggi di wilayah mana? Benua mana? Asia. Di mana tuh? Cina tepatnya ya. Kalau dibandingkan dengan China dari benua Asia, Australia masih lebih sedikit penduduknya. Nah, setiap tahun jumlah penduduk Australia mengalami perubahan ya yang disebabkan dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi ya, sehingga persebaran penduduk Australia juga dikatakan tidak merata karena kondisi alam. Tadi kondisi alamnya sudah dijelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Australia itu menempati wilayah di pesisir pantai karena kondisi wilayah sebagian Australia itu sangat kering gitu ya suhunya. Oke, nah sampai sini ada yang mau tanya ya? Ada materi yang belum dipahami? Ada? Paham semua? Benar. Oke, kalau paham semua berarti Ibu mau nilai ya yang tadi paling aktif ya, yang bertanya, yang presentasinya paling bagus. Ini yang bertanya dulu deh ya, yang bertanya dulu ini kita kasih tepuk tangan dulu ya dan reward dari Ibu. Coba maju ke depan Janoko, Farezi, Nizar ya. Terus Kaila sama Kezia boleh maju ke depan ya. Ada reward dari Ibu karena kalian sudah aktif bertanya ya. Mana lagi nih? Ya. Nggak ada ya. Oke. Berapa nih? Ada 35 ya? Oh, yang Ibu pegang. Oke. Iya, sama-sama. Oke. Kita kasih selamat dulu. Selamat. Oke, tepuk tangan buat tuh. Beda duduk. Oke, untuk presentasi terbaik. Ya, tadi Ibu nilainya yang presentasinya nggak gagap, terus nggak ketawa-tawa, ya. Terus lancar jawabnya itu di kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kata kelompok 2, kelompok 2. Kata kelompok 3, kelompok 3. Oke. Ya, berdasarkan hasil observasi Ibu tadi ya, melihat hasil kerja kalian kan tadi diskusinya kalian ya terlihat tanya jawab tadi juga ada semua ya, lengkap. Yang paling bagus presentasinya di kelompok 3. Oke. Udah maju ke depan kelompok 3 ya. Ya. Oke, ada
hadiah dari ibu ya buat kalian. Ya. Jangan berantem ya. Oke. Oke. Kita kasih selamat 1, 2, 3. Oke, tepuk dong. Oke, boleh duduk. Oke, nah bagaimana pembelajaran kita hari ini? Gimana? Menyenangkan, menyedihkan? Atau membingungkan? Menegangkan. Oke, kenapa menegangkan? Karena bingung. Kenapa pas bingungnya? Bagian mana? Oh, pas ditanya sama ibu. Bingung gitu. Oke, ada lagi? Mudah dipahami. Oke, terus kenapa lagi nih? Apa? Seru. Oke. Tadi di awal pembelajaran kita ngapain, Nak? Masih ingat? Berdoa. Terus? Yel-yel. Oke, masih ingat yel-yelnya? Oke. Terus habis yel-yel ngapain? Apa? Nonton? Nonton video. Terus ibu nanya tentang apa? Materi apa? Benua Afrika. Oke ya, kita mengingat benua Afrika ya materi sebelumnya. Terus habis itu ngapain? Ditampilin apa tuh? Gambar ciri khas Australia ya. Tadi ada teman kalian pakai kaos apa? Koala sama bendera Australia. Terus ibu nampilin gambar apa lagi? Kanguru. Oke, terus apa lagi? Opera house. Terus suku apa? Suku asli Australia gitu ya. Habis nampilin itu lagi terus ngapain? Mendengarkan penjelasan video lagi, nonton lagi ya. Terus habis itu ibu bagikan LKPD, ibu bentuk ke kelompok. Terus kalian berdiskusi. Habis diskusi ngapain? Presentasi. Habis presentasi ngapain? Tanya jawab, main kuis ya. Habis kuis ngapain? Koreksi soal. Oke, terus habis itu membuat kesimpulan. Habis kesimpulan kita refleksi ya. Ibu nanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ternyata jawabannya beragam. Ada yang menegangkan, menyenangkan gitu ya. Terus apa lagi? Mau cerita apa lagi? Kira-kira nanti buat kedepannya gimana? Mau main games lagi atau gimana? Mau. Oke. Banyak pertanyaan lagi nggak? Kapok nggak kalau ibu kasih banyak pertanyaan? Enggak. Oke, selagi paham ya, gitu. Artinya setiap pembelajaran itu kalau kita berusaha pasti kalau kita semangat pasti bisa. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran harus semangat dan berusaha. Nah, ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau sudah paham semua, jangan lupa untuk pembelajaran kita selanjutnya itu masih tentang Australia, tapi kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk benua Australia berdasarkan ras, agama, ya budaya dan bahasa. Untuk itu diperbaiki lagi nanti pada saat pengerjaan LKPD dan jangan lupa dibaca materi tentang penduduk asli Australia di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin lagi berdoanya, Nak. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Kristiani masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel ya sekali lagi. Coba. IPS? Yes. IPS? Yes. IPS? Amin. Tangan untuk kita semua.
Terima kasih ya untuk hari ini.